Oke teman-teman, balik lagi di RB Raptor Channel. Sekarang kita ada di salah satu pusat pemancingan satu-satunya predator di Kabupaten Bogor apa Tangerang ini masuknya, pokoknya sekitar situlah. Di perbatasan antara Bogor, Tangerang dan juga Depok. Nah teman-teman, di sini adalah pemancingan rawa kalong casting ground atau RCG sport fishing. Ya, jadi pemancingan olahraga. Jadi di sini itu ada beraneka ragam jenis ikan-ikan predator yang tersedia di banyaknya atau di setiap kolam ini itu memiliki jenis-jenis ikan predator yang beraneka ragam. Dan rata-rata ikan predatornya itu berukuran cukup besar loh teman-teman. Jadi nggak cuman telapak dua telapak ya. Jadi pancingan-pancingan ikan-ikan emas, ikan-ikan kecil itu pasti nggak akan kuat untuk menarik atau mengangkat ikan yang ada di sini. Yuk kita jalan dulu ke pemiliknya yang ada di atas. Come on. Nah teman-teman, gue udah sampai di kantornya nih. Nah ini adalah pemiliknya dengan kantin. Oh kantin dengan Ko Erwan, bener nggak? Ko Erwan sehat Ko? Thank you, sehat. Nah di sini teman-teman, tadi gue udah sedikit di bawah nih Ko. Ya kan di sini sebenarnya gue mau tahu apa aja sih Ko yang disediakan di sini dan bagaimana orang kalau mau kesini. Sebenarnya kita lebih ke apa ya, kolam edukasi, bukan kolam hiburan. Kadang-kadang orang salah persepsinya gitu, apa sih RCG? Dianggapnya kolam pemancingan atau kolam hiburan keluarga apa. Kita lebih ke sport fishing dan edukasi lah. Jadi agak kurang nyaman kalau buat anak-anak ya, malah bahaya. Malah banyak bahayanya gitu. Makanya kita juga nggak ada fasilitas keluarga, nggak ada saung-saung. Di tempat makannya gini aja, sederhana, cuma ya, lebih ke buat pemancing istirahat, makan, isi perut, ya lanjut pancing lagi. Kalau boleh tahu ikan apa aja yang ada di sini tuh? Ikan semua rata-rata ikan predator. Predator dari mana aja dan spesifiknya ikan apa aja tuh? Nggak usah semuanya. Iya. Beberapa ikan yang tren aja lah. Ada 40 macam. Ada 40 macam di sini? Mungkin luar biasa teman-teman. 40 jenis mungkin lebih. 40 yang jenis. Jadi maskot di RCG itu? Awal sih tetap toman ya. Toman. Tetap favorit lah. Ada arapaima. Ada peacock bass. Ada black bass. Ada arwana aja kita ada 5 jenis kalau nggak salah, 4 atau 5 jenis saya juga lupa. Oh di sini ada 4 atau 5 jenis spesies. Nah kalau untuk pemancing yang hobi mancing predator ya atau sport olahraga pancing ya, olahraga nih ya. Karena ini taunya ada RCG sport fishing ya. Ya sport fishing. Dia mau kesini itu yang dia butuhkan ini untuk para pengunjung itu apa aja? Apa dia mau pancingan sendiri dari rumah atau dia harus bawa umpan dari rumah itu gimana? Ya terutama mental lah. Mental dulu nomor 1 ya. Alat pancing kalau dia belum punya bisa sewa, kalau dia sudah punya ya bisa bawa sendiri dari rumah. Umpan juga sama. Kalau umpan kita nggak bisa sewa karena dihantam ikan rusak. Oh gitu, jadi kalau mau bawa sendiri. Bawa sendiri atau mau beli juga ada. Nah untuk kailnya yang kita atur, nggak boleh pakai treble hook dan harus di barbless. Oh gitu. Karena kan kita cat and release, jadi mengedukasi cara mancing atau sport fishing. Kalau cat and release tuh ada aturannya lah, nggak cuma sesimpel tangkap lepas ya, lu sebutnya cat and release juga, tapi ya apa ya, kemungkinan hidupnya kan yang kita cat and release ini kan kita mengutamakan kemungkinan hidup ikan setelah dipancing lebih besar. Kalau dengan aturan tuh 80-90%, makanya saya berani taruh ikan-ikan arwana, arapaima, ikan-ikan eksotis lainnya. Karena saya yakin dengan aturan saya ikan malah berkembang biak. Udah hanya sekedar sehat doang. Iya, ada ikan apa aja kok yang sudah berhasil di breeding di sini, breeding alam ya khususnya ya? Iya, contohnya yang
sekarang kita ini fokusin di arwana. Arwana. Kalau peacock bass atau apa zebra tilapia, oscar, belida, pernah dapat anak-anakannya, tapi karena dia di kolamnya terlalu banyak predator, akhirnya ya Musnah ya, dihajar dengan ya besar ya. saling makan lah. Ya seperti di alam mereka lah gitu Ya, ya. benar. Jadi kalau kayak arwana, kalau kita nggak bikin khusus, ya habis juga. Akhirnya kita nggak kepungut gitu. Makanya sering yang ribut juga kalau nggak salah masalah lobster. Oh. Emang itu kan masih rancu. Ada satu bilang ini benurnya nih harus diselamatkan dulu. Dibesarkan sampai udah lolos dari predator, baru kita kembalikan ke alam. Itu sebenarnya yang harusnya benar-benar dilakukan. Cuma kan kadang-kadang prakteknya kan Berbeda ya. bukan dibalikan ke alam. Kalau dibiarkan di alam pun angka kehidupannya kecil sekali. Karena terlalu banyak predator besar. Terlalu banyak. Ya, emang itu dia sebagai sumber makanan ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang lain. Jadi kenapa Tuhan ciptain itu telur ikan, kalau kita perhatikan itu kan puluhan ribu butir. Iya. Bahkan kalau ikannya besar tuh bisa sampai ratusan ribu butir. Ya itu karena kalau di alamnya yang hidup bertahan tuh paling sekian persen, nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% ya. Iya, tapi kalau di petani itu kan diolah dulu di akuarium, dikasih heater, dikasih makan artemia, bla bla. Nah itu baru kita bisa ambil kita 70-80% yang selamat. Jauh lebih besar dibandingkan di alam ya. Ya, makanya kalau emang benar-benar kita peduli dengan ya kayak satu contoh lah lobster, keterlangsungan ya di alamnya, ya itu harus benar-benar dilepas lagi. Begitu dia sudah ukurannya size aman, ya dilepaskan. Ya arwana juga gitu. Begitu dia netes masih baru lepas telur, ya itu masih amankan di akuarium. Nanti udah ukuran 20-30 cm, nah dia udah bebas dari predator. Balik lagi predatornya apa dulu? Iya. Kalau arapaima atau toman, ya itu mungkin ukurannya harus 50 cm ke atas, 60 baru dia bebas. Tapi kalau untuk kita lihat di kolamnya, oh cuma sekedar gabus triata doang, ya 20-30 cm dia udah aman. 30 cm lah, kalau 20 cm mungkin gabusnya ya masih bisa dia. Tapi kalau kita nggak selamatin dulu, kalau kita biarkan saja di kolam yang banyak predatornya ya, nah Nggak akan selamat ya. nggak akan selamat. Nah terus banyaknya berbicara tentang invasi nih kok. Berbicara tentang invasi spesies yang ada di Indonesia nih. Nah apalagi orang-orang hobis yang kadang-kadang dia miara kecil imut lucu. Tapi ketika besar dia bingung mau ditaruh di mana nih. Nah itu menurut Ko Erwan tuh gimana baiknya gitu? Ya sebaiknya kalau ada teman ya bisa coba berikan ke teman. Asal yang penting jangan dilepas ke alam lah. Ya kalau teman nggak sanggup juga, nggak mampu, ya kolam kita pasti mampu untuk nampung itu. Yang penting jangan dilepas ke alam. Tuh bener teman-teman. Jadi solusinya ketika teman-teman bosan ataupun bingung karena akuarium terlalu kecil, bisa konsultasi langsung ke RCG, ke Ko Erwan. Apakah bisa si ikan itu dihibah ke sini? Gitu kan, karena di sini ikan juga akan diurus dengan baik ya Ko, tentunya ya. Betul. Jadi nggak sekedar empang biasa. Beberapa kali sempat didatengin juga kan komunitas pencinta hewan. Jadi anggapnya nih kolam CNR ini kategori tempat penyiksaan ikan. Karena tangkap dengan kail lepas. Tapi ya setelah mereka lihat sendiri seperti apa di sini, aturannya jelas, ketat, malah berkembang biak. Kayak kalau kita mau lihat sekarang pun ada arwana yang lagi Oh itu di situ? ya masih bawa telur. Ya itulah buktinya. Bukan sekedar sehat, kalau ikan sakit mana mungkin bisa berkembang biak. Iya, bener banget. Ya ini udah lebih dari sehat, tapi dia bisa berkembang biak. Berarti dia juga mendapatkan nyaman ya, comfort dia di tempat ini ya, sampai dia mau kawin loh teman-teman. Makanya kita juga waktu begitu pemancing dapat, ya kita juga edukasi cara handle ikan lu seperti apa, bukan yang yang kita tonton selama ini mungkin di TV-TV lah, yang memperlakukan ikan semena-mena. Ya itu juga kita tegaskan di sini nggak boleh. Jadi tetap punya aturan. Cara megang ikan pun ya kita atur. Kalau ikan besar nggak boleh kita foto tuh sambil berdiri, itu nggak boleh. Resiko tinggi ya? Resiko begitu jatuh ya. Ada kebentur pasti ada gangguan di dalam tubuh si ikan. Nah, kita boleh turun nih kok, jelasin sedikit tentang kolamnya. Mana? Sini atau sini? Sini aja. Ayo teman-teman. Ya kok, yang ini? Nah ini paling banyak spesiesnya, tapi size-nya size ya Tanggung. warna lah ya. Ada
Ada Vibas. ada black bass, ada grass carp, ada ikan mas, gurame. Karena kita fokus di sport fishing nih, karena pemancing tuh kan ingin tahu karakter masing-masing ikan. Tiap jenis ikan kan beda-beda. Oh, itu kelihatan tuh arwananya itu ya, di permukaan tuh. Iya. Ya, silver ya. Silver. Ini ada. Nah, kalau yang di sini? Ini ada jenis-jenis catfish sama arapaima. Oh, ini ada arapaima di sini? Iya. Catfish dan arapaima, teman-teman. Ukuran berapa kira-kira arapaima itu? Arapaima mungkin 60 kilo sampai 80 kilo lah. 60 kilo sampai 80 kilo, 60 cm loh teman-teman. Kata 60 kilo. Berarti ukurannya kurang lebih saya kali ya? Ya, kurang lebih. Iya. Bisa cek nanti di Saya aja kalau nggak salah. Instagram ada banyak foto-fotonya. Oh iya, nanti itu tetap saya comot teman-teman. Jadi teman-teman yang kepo dengan RCG boleh langsung follow Instagramnya di RCG Sport Fishing. Ya, nanti saya tempel di layar itu RCG Sport Fishing. Nah, terus dari kita konsepnya apa ya? Semi wild, alami. Jadi kadang-kadang kalau orang yang asumsinya datang tuh kolam pemancingan hiburan, mereka anggapnya oh ini kolam nggak keurus. Oh atau iya. apa. Padahal yang kita bangun di sini konsepnya emang konsep alam. Jadi setelah nanti pemancing sudah apa ya, pelajarin ilmunya di sini, mereka turun ke alam, ke muara, ke waduk atau kemana, mereka udah nggak kaget. Oh iya. Jadi ini memang sengaja ada tanaman-tanaman di Ya untuk udah batuk. Dibiarkan liar gini ya? Ya untuk melatih skill mereka, akurasi mereka, skill lempar. Karena kan casting nih ya teknik lempar yang kita utamakan. Nah, kalau boleh tahu kok berapa biaya mancing di sini dan untuk berapa lama tuh? Untuk ini biayanya satu orang 235.000. 235.000. Itu bebas harian? Ya, seharian sudah plus kedi ya. Oh, udah plus kedi. Itu bebas empang? Bebas untuk 20 kolam, ada 20. Oh, ada 20 kolam teman-teman. Ternyata ada 20 kolam di sini. Itu bebas mau kemana aja dan selama pakai aturan. Oh, aturan yang sudah dikeluarkan oleh RCG ya. Oke. Nah, ikannya nggak boleh dibawa? Nggak boleh, karena kan nih harga ikannya. Oh, lebih mahal dari harga mancingnya ya. Jauh, bisa ratusan kali dari harga tiket. Nah, kalau yang tengah ini apa nih? Jadi di sini untuk apa tadi kalau apa? Untuk belajar teknik fight. Oh, dia gimana caranya bisa ikan itu keangkat ya? Ya, karena fight sama ikan nih kan kita perlu teknik nggak sembarangan. Bukan asal gulung aja kayak mancing ikan mas gitu ya. Apalagi untuk ikan-ikan besar kan itu tekniknya harus tahu lah, harus ngerti lah. Dilihat dari gemuruh airnya cukup padat ya kok? Padat ini untuk padat lumayan ya, patin sama bawal besar-besar juga. Oh, jadi kalau mereka teknik fight aja belum bisa, ntar dapat arapaima atau dapat arwana, bingung, panik yang ada. Malah jadi baru habis teknik fight mereka udah bisa, baru mereka teknik lempar. Nah, baru belajarin karakter ikan. Itu kan koi aja ada. Oh iya, ada koi di atas ya. Ya, itu saking pedenya kita dengan aturan kita ya. Kita nggak takut mau masukin ikan apapun kita, karena ya terbukti aturan itu selama ini berjalan dengan baik. Dan ikan pun dalam kondisi aman terus ya kok? Aman terus. Pernah nggak sih ada pengunjung yang nyeleneh gitu kok sampai ikan itu akhirnya tewas? Ada, tapi ya itu 2 tahun yang lalu kalau 2 tahun yang lalu? Iya, ya semenjak itu ya kita tegaskan gimana pun sama Kedi, ya kalau emang masih nyeleneh juga ya silakan suruh pulang aja. Oh gitu, jadi aturan suruh langsung di kick lah ya? Gitu, karena resikonya cukup tinggi ya? Iya, karena tiket cuma 200.000, kemarin yang mati ikan arapaima ya kurang lebih harga 20 juta. Jadi nomboknya banyak teman-teman. Ya, nomboknya banyak banget. Makanya lebih baik ya kita suruh kita pulangan aja, nggak usah bayar tiket, udah nggak apa-apa. Daripada ada korban lagi itu. Jadi benar-benar ya, kita jalan lagi kok ke yang kolam-kolam kecil di pojok tuh. Nah, ini bangku memang disediain untuk orang yang mau coba kesini? Iya, untuk mencoba kesini. Jadi sebenarnya bukan bangku, ini ganjalan tanaman pot. Iya. Tapi awet malah kok ya. Iya. Tergantung yang duduknya sih. Malam buka atau hanya siang aja? Hanya siang saja. Hanya siang saja. Sampai jam 6 sore udah tutup. Ada nggak sih beberapa ikan malah di sini yang nokturnal aktifnya? Aktif di malam hari? Banyak. Banyak. Sebenarnya arwana ini juga nokturnal ya. Kalau kita malam, kalau kita kan ada belida juga. Ya, itu nokturnal belida ya. Ada arwana. Ya kalau malam ikan lebih kelihatan, lebih kelihatan lah, lebih pada ini. Tapi memang dibukanya hanya siang aja. Hanya siang aja. Nah, selama ini pengunjung yang datang dari mana aja?
Yang terjauh atau yang terdekat? Terjauh mungkin Jepang ya. Jepang. Oh, jadi ada Singapura, Malaysia, Thailand. Mereka udah cukup tahu lah RCG. Luar biasa teman-teman, pemancingan ini ternyata sudah hampir mancanegara ya. Jadi RCG ini pelopor sport fishing. Bang Arvin nih bantu cari, kalau emang ada saya juga pengen tahu, pengen belajar lagi kan gitu. Bener. Kalau dia lebih. Tapi emang basic Ko Erwan sendiri adalah pemancing? Bukan, justru kita dulu bukan pemancing ya, emang peternak ikan. Nah begitu punya kawan nih pemancing, dia tantang kita suruh buka kolam dong seperti ini. Ya kita anggap tadinya dia tahu, ngerti gitu masalah kaitan rilis apa ya. Oke, kita buka, kita coba-coba, kita bilang. Tahun pertama, wah hancur. Karena itu kita nggak pakai aturan. Dan kita tanya dia pun dia ternyata nggak ngerti. Jadi ide dia, konseptor. Iya, begitu kita keluarin aturan malah dia komplain. Malah dia nggak bisa begini. Terlalu ketat itu mungkin ya pertama-tama. Iya, karena dia bilang gimana ntar pelanggan mau datang kalau aturannya bla 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 gitu. Bilang tapi kalau nggak pakai aturan juga gimana bisa jalan, karena ikan banyak yang sakit mati. Iya. Ikan kelihatan dikasih dilempar umpan tapi apa ya, karena orang lagi sakit gimana sih? Iya. Ya nggak tertarik juga untuk makan ya. Nggak tertarik, makanya ya waktu itu sempat pas kita keluarin aturan pun sempat dibully, sempat diboykot. Dan sampai saya bilang oke, kalau emang aturan ini saya ambil resiko, kalau aturan ini jalan, lu orang mau ikan apapun kita adain. Waktu itu kolam ini cuma ada 4 apa 5 spesies doang. Malah RCG juga dijadikan laboratorium hidup ya untuk penelitian. Betul, ya. Oh, jadi teman-teman nggak cuman untuk sport fishing, jadi karena saking banyaknya spesies di sini, RCG pun akhirnya dijadikan laboratorium hidup untuk mempelajari tingkah laku dan karakter ikan predator lah ya. Betul. Tuh, jadi ada semuanya pokoknya negatif lah kok ya. Iya. Sampai mengangkat ikannya negatif, positif. Kok negatif sih? Semuanya pokoknya positif teman-teman. Dari ngangkat ikannya juga harus baik-baik. Jadi nggak cuman sekedar mau menyelamatkan ikan yang tenggelam, tapi juga si ikan juga perlu dilihat bagaimana dia nyangkutnya di mana mungkin ya kok. Ya, jadi kita lebih belajar ke etika lah, etika memancing. Karena selama ini apa ya, di spot fishing nih kurang lebih etikanya kurang. Jadi kan banyak korban gitu. Kadang-kadang mereka lepas di alam begitu dengan ya karena yang dipertontonkan di media kan seperti itu. Iya. Nah, kailnya besar-besar apa ya. Akhirnya ya kita yang buka kolam nih sempat apa ya? Sempat nggak sesuai dengan orang-orang yang ada di media lah ya. Jadi sempat konflik. Ya, akhirnya kita buktiin aja lah masing-masing, kita bilang. Tapi kalau mereka kan di alam nggak bisa buktiin. Setelah lepas mereka udah pulang, nggak tahu lagi nasib ikan. Iya, 2-3 hari kemudian karena ikan nih mati nggak langsung saat itu. Iya. Butuh waktu bisa 10 hari, 2 minggu baru dia mati gitu. Karena lukanya ini. Nah, tapi kalau di sini kan ya kita tiap hari ada di sini ya kan kita jadi tahu nih ikan mati apa sehat. Bener banget, jadi kelihatan lah kok ya. Iya. Oh jadi ada yang Jadi salah. Kalau di alam kan mereka cuma bisa bilang, oh ikannya hidup kok. Udah gue lepas gitu ya. Iya. Ya tapi kan seminggu kemudian nggak tahu karena dampak lukanya. Iya, atau apa kail di dalam ketinggalan gitu, Betul. kita nggak tahu teman-teman. Nah jadi itu teman-teman. Jadi selain di sini adalah pemancingan sport untuk ikan-ikan predator, di sini juga nggak sembarangan ya kok. Iya. Semuanya diatur secara ketat dan juga diawasi oleh pemerintah tentang bagaimana untuk spesies-spesies ikan-ikan predator yang cukup besar. Dan teman-teman juga tadi bilang, Ko Erwan bilang yang punya ikan predator bosen, coba monggo di japri aja RCG Sport Fishing di Instagram. Apakah bisa dititip di sini atau dihibahkan ke sini? Karena daripada nanti beresiko parah untuk dilepas ke alam liar ya. Ya, karena kalau dilepas ke alam liar, kemarin kita dengar kan kalau nggak salah dendanya berapa? 2 miliar ya. Iya. Itu untuk yang pelaku. Tapi dampaknya ini jauh luar biasa kepada pedagang dan peternak. Ratusan dan ribuan orang itu. Bisa tutup tikar ya, gulung tikar mereka. Iya, ya? makanya kita waktu itu juga sempat usulkan bolehlah ibaratnya kayak pisau, pabrik pisau. Tapi kan jangan pabrik yang ditutup. Tapi pelaku kejahatan yang menggunakan pisau itu iya, harusnya bener dihukum. Karena Masa tergantung kok- bagaimana menggunakannya ya. Ya, jadi ya tapi ya kita juga
sebatas usulan. Entah Bener, nggak tahu nyampe atau enggak lah ya. Tapi ya kawan-kawan kalau emang benar-benar suka sama ikan-ikan predator dan pengen hobinya tetap berjalan terus, ya harus mikir ke sana lah. Iya. Jangan bener lepas banget. sembarangan, karena dampaknya bukan untuk pribadi aja, ya peternak dan pedagang ini yang nggak siap. Dan juga akan panjang pasti dampaknya kok ya, nggak cuma hari itu Betul. aja gitu Karena selesai. waktu kasus Arapaima itu kan mungkin pelakunya satu orang, tapi Iya. kan dampaknya satu Indonesia. Bener banget. Pedagang dirajiain terus tiap hari di pasar Parung itu, aduh. Ada waktu itu kelabakan ya. Costco. Ya, peternak juga akhirnya pada bingung. Apa yang harus dia jual ya? Ya, bagaimana cara memasarkan ikan atau gimana kan? Ya, akhirnya dampaknya kemana-mana. Ya makanya kita, ya mungkin ke depannya saling jaga lah. Jadi Oke, kalau oke. kita punya ya, kalau emang bisa ada teman yang minat ya jangan dilepas ke alam lah. Kasih bener ke banget. teman, atau kalau teman nggak ada ya bisa hubungin kita. Bener banget. Nah, jadi teman-teman jangan sekedar hobi, jadi hobi pun kita harus menjadi hobi atau pemelihara yang bijak ya kok. Ya, yang bertanggung jawab. Iya, lah. bener banget. Jangan udah gede, bingung nggak ada akuarium, rilis saya depan rumah ataupun di sungai-sungai yang ternyata masih banyak habitat ikan asli Indonesia ataupun kemungkinan besar di situ ada limbah malah ikannya jadi mati. Betul. Ya kan, jadi kasihan banget teman-teman. Jadi solusi terbaik adalah belajar, nggak cuma ngikutin latah, ngikutin hobi, Ya. tapi juga harus tahu mendalam lagi bagaimana sih menjadi pemelihara yang bijak. Nah teman-teman jangan lupa pokoknya follow Instagramnya RCG Sport Fishing. Dia posisinya ada di mana kok ini Pak Seko? Gunung Sindur ya. Gunung Sindur masuknya kali ya? Tapi di Google Map ada? Google Map ada. Oh di Google Map ada Kalau teman-teman. casting Gampang lah pokoknya teman-teman yang bisa baca map pasti tak ketemu. Ya pokoknya yang hobi mancing, pengen banget ngerasain gimana narik ikan gede, langsung aja OTW ke sini ya. Dan kadang-kadang ada orang pengen mancing ikan gede tapi dia malas melihara kok. Ya kan Iya. bisa jadi ke sini aja mau ngeliat ikan-ikan Betul. gede ada di sini dan bisa kalian angkat sendiri dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Ko Erwan. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Dan lagi mungkin ada pesan nggak kok untuk para pecinta ikan predator? Ya pesannya ya itulah, kalau udah bosan atau udah size-nya udah terlalu besar, jangan dilepas sembarangan lah ke alam. Kita semuanya kenal ya. Ya yang kena dampak. Apalagi dia gaya-gaya gitu ya. Wah ini gue lepas ini loh gitu di dokumentasiin. Karena dendanya sekarang udah lumayan juga. Yang oke lah kalau denda itu urusan pribadi dia, kalau dia merasa sanggup bayar. Iya. Tapi coba pikirkan lah kawan-kawan ini sebagai peternak dan pedagang kecil yang kasihan, yang akhirnya mereka nggak bisa cari uang, nggak bisa dagang, nggak bisa, kayak peternak pun akhirnya bingung. Iya, bener banget. Nah jadi itu pesan teman-teman dari Ko Erwan. Ingat lagi-lagi menjadi pemelihara yang bijak, jangan dilepas sembarangan. Kalau memang suka ikan predator gitu, banyak banget sekarang ikan predator kok. Apalagi gabus-gabus impor nih lagi tren nih. Lagi Tren banget cana-cana impor nih. Jadi teman-teman hati-hati. Dilema kadang-kadang ya emang kita nggak pungkiri juga, gimana ya, pemancing juga kalau yang nggak bertanggung jawab, dia pengen mancing ikan predator yang dari luar, kadang-kadang dia lepas di danau atau di telaga. Ini juga satu masalah juga gitu. Yang mereka nggak mikir panjang, harusnya pikir nanti dampaknya suatu saat ini seperti apa. Bener banget. Kadang-kadang malah ada organisasi bahkan badan pemerintah sendiri dengan bangganya melepas 10.000 bibit nila. Itu kemarin sempat saya sentil di situ kok. Tapi ternyata belum ada yang dengerin juga, kayaknya belum ada yang nyalek-nyalek. Karena nila ini udah terlalu lama di Indonesia, makanya udah dianggapnya udah ikan Asli sini ya. asli sini ya. Itulah dilemanya kadang-kadang kan gitu. Tapi kalau kita mau gali kan sebenarnya bukan asli sini, tapi ya dilema juga ya, karena kalau kita cari bibit ikan asli Indonesia udah langka ya. jauh lebih mahal. Oh jauh lebih mahal. Jauh. Ini satu contoh yang kemarin baru kejadian nih, saya bilang dia lebih baik melepas bibit peacock bass dibanding dia bibit hampala, karena bibit hampala udah berapa kali lipatnya dari peacock bass. Oh lebih mahal hampala sekarang daripada peacock bass ya. Bibit Luar nih, biasa ya bibit. apalagi jelawat, Iya. masir, mahal. Luar Peacock bass biasa. cuma 5.000, mungkin kalau beli partaian di 2-3 3.000 ya, 2.000 perak Kalau paling ya. ikan jelawat hampala mana dapat, nggak dapat. Jadi teman-teman luar biasa ya. Dilemanya di situ Iya. ya. Serba salah pemerintah juga, ternyata dananya cuma segini nih, cocoknya buat nila doang nih dananya. Nah. Jadi teman-teman hati-hati, baik dari kalangan pemerintah, hobis dan lain-lain, tetap
jaga perairan Indonesia. Yang jelas adalah jangan buang sampah sembarangan, itu juga pokok nomor 1 ya kok. Kita mau melepas ikan apapun, kalau sampahnya masih banyak Pasti punah ikannya ya. punah. Pasti punah Jangan ikannya. salahin ikan lain gitu. Iya, kadang-kadang manusia sendiri adalah predator paling berbahaya di dunia ya. Paling berbahaya. Oke teman-teman, sampai sini dulu Arbi Reptile Channel. Kali ini adalah edukasi tentang bagaimana jadi pemelihara ikan predator yang bijak, dan bagaimana ketika teman-teman pengen banget hobi mancing ikan predator, langsung aja OTW ke RCG Sport Fishing. Sampai sini dulu, thank you banget kok. Thank you. Thank you banget. Oke, Thank you makasih, banget. teman-teman. Yuk, bye-bye.